Bab 5, pendidikan sebagai sistem. Pendahuluan. Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada suatu perkumpulan, suatu organisasi adalah sebagai sistem, yang kemudian yang menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Pendidikan sebagai sebuah sistem yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Begitu seterusnya, bahwa setiap jenis organisasi atau bentuknya disebut sistem. Sistem menurut para tokoh, diantaranya Bella Habenetti dalam bukunya Instruksional Sistem mengemukakan bahwa sistem berarti satuan objek yang disatukan oleh suatu interaksi atau saling ketergantungan. Menurut Soeharjo, sistem adalah kesatuan fungsional. Jadi sistem terdiri dari unsur-unsur. Fungsi dari masing-masing unsur ada kesatuan fungsi dari setiap unsur dan ada tujuan yang ingin dicapai. Setiap organisasi yang ada dalam kehidupan ini dapat disebut sebagai sistem, walaupun di setiap organisasi memiliki batasan-batasan yang berbeda. Sama halnya dengan pendidikan juga merupakan sistem yang memiliki batasan yang berbeda pula. B. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak. Sistem dapat diartikan sebagai seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Zahra Idris 1987 mengemukakan bahwa sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil produk. Sistem pula diartikan sebagai suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Amirin 1992 McEsahan 1983 mendefinisikan sistem sebagai suatu strategi yang menyeluruh atau terencana dikomposisi oleh suatu set elemen yang harmonis, mempresentasikan kesatuan unit. Masing-masing mempunyai tujuan sendiri yang semuanya berkaitan urut dalam bentuk yang logis. Sementara itu, Imegar 1272 menyatakan bahwa esensi sistem merupakan suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Bagian-bagian itu berrelasi antara satu dengan yang lain, serta peduli terhadap konteks lingkungannya. Sebuah sistem memiliki struktur yang teratur. Sistem memiliki beberapa subsistem. Antara lain, subsistem dapat terdiri dari beberapa sub-subsistem. Subsistem dapat memiliki sub-subsistem dan seterusnya, hingga sampai pada bagian yang tidak dapat dibagi, yang disebut komponen atau elemen. Komponen dapat pula berupa suatu sistem yang menjadi bagian dari sistem yang berada di atasnya. Komponen-komponen itu mempunyai fungsi, masing-masing fungsi yang berbeda-beda, dan satu sama lain saling berkaitan sehingga merupakan suatu kesatuan yang hidup. Dengan kata lain, semua komponen itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi hingga membentuk sebuah sistem. Sebagai contoh, tubuh manusia merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang berupa kepala, perut, kaki, tangan, dan sebagainya. Tiap-tiap komponen tersebut merupakan subsistem yang memiliki komponen-komponen yang disebut sub-subsistem. Misalnya, tangan memiliki komponen-komponen seperti tulang, kulit, daging, urat, dan sebagainya. Demikianlah
seterusnya sehingga sampai kepada komponen yang tidak dapat dibagi-bagi. Tiap-tiap komponen baik yang berupa sistem maupun yang berupa komponen yang tidak dapat dibagi-bagi, kesemuanya menjalankan fungsinya masing-masing. Namun saling berkaitan atau saling berinteraksi atau satu sama lain sehingga merupakan suatu kesatuan yang hidup berdasarkan uraian di atas. Dapat dikemukakan ciri-ciri umum suatu sistem sebagai berikut. 1. Sistem merupakan satu kesatuan yang holistik. 2. Sistem memiliki bagian-bagian yang tersusun sistematis dan berhierarki. 3. Bagian-bagian sistem itu berelasi antara satu dengan yang lain. 4. Tiap-tiap bagian sistem konsen atau peduli terhadap konteks lingkungannya. Sistem sebagai strategi, cara berpikir atau model berpikir. Demikian ini berarti cara berpikir itu dapat dibedakan menjadi cara berpikir sistematis dan cara berpikir non sistematis. Misalnya, berpikir untuk melaksanakan ajaran agama yang menekankan pada semua aspeknya secara berimbang dan proporsional seperti pemahaman, hafalan, penghayatan, pengamalan ibadah ritual, pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, pada kehidupan bermasyarakat dan sebagainya merupakan cara berpikir yang sistematis. Sebaliknya, jika cara berpikir untuk melaksanakan ajaran agama itu hanya menekankan pada aspek tertentu dengan menomorduakan atau bahkan mengabaikan aspek-aspek yang lain, maka cara berpikir yang demikian ini dapat dikatakan sebagai cara berpikir non sistematis. Misalnya, mengutamakan aspek ritual dengan mengabaikan aspek sosial, mengutamakan aspek hafalan dengan mengabaikan aspek pemahaman, mengutamakan aspek pengamalan dengan mengabaikan aspek pemahaman dan sebagainya. Secara konsep, cara berpikir sistematis dipandang lebih baik dari cara berpikir non sistematis dalam melaksanakan atau menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. C. Pendidikan sebagai suatu sistem. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari yang besar hingga yang kecil, dari tata surya hingga seekor semut, dapat dipandang sebagai sistem apabila pandangan ditunjukkan pada sebuah sistem tertentu. Maka sistem-sistem lain di luar sistem dimaksud dipandang sebagai suprasistem. Misalnya saja kita sedang menunjukkan pandangan kepada pendidikan, maka sistem-sistem yang lain di luar sistem pendidikan seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pasar dan sebagainya dapat dipandang sebagai suprasistem. Berjalannya sebuah sistem ada kalanya hubungan dengan suprasistemnya dan ada kalanya tidak berhubungan dengan suprasistemnya. Apabila berjalannya sebuah sistem berhubungan dengan suprasistemnya, maka sistem tersebut dinamakan sistem terbuka. Misalnya sekolah, pasar, rumah sakit, manusia, orang, sapi, tanaman, dan sebagainya. Sebaliknya, jika sebuah sistem berjalan tanpa berhubungan dengan suprasistemnya, melainkan hanya berhubungan dengan komponen-komponen yang ada di dalam sistem saja, maka sistem yang demikian tersebut sebagai sistem tertutup. Misalnya jam, kipas angin, AC, dan sebagainya. Namun demikian perlu disadari bahwa sebenarnya tidak ada sistem yang sepenuhnya terbuka dan tidak ada pula sistem yang sepenuhnya tertutup. Pendidikan merupakan salah satu sistem terbuka karena pendidikan itu tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya tanpa berhubungan dengan sistem-sistem lain dari luar. Sistem pendidikan. Ciri-ciri pendidikan sebagai sebuah sistem terbuka antara lain mengimpor energi, materi, dan informasi dari luar. Pendidikan mendatangkan pengajar.
uang, alat-alat belajar para peserta didik, dan sebagainya dari luar lembaga pendidikan. 2. Memiliki pemroses. Pendidikan memproses peserta didik dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. 3. Menghasilkan output atau mengekspor energi, materi, dan informasi. 4. Merupakan kejadian yang berantai memproses peserta didik input dalam kurung input pendidikan. Merupakan kegiatan yang berulang-ulang saling berkaitan. 5. Memiliki negatif entropi, yaitu suatu usaha untuk menahan kepunahan dengan cara membuat impor lebih besar daripada ekspor dalam pendidikan. Hal dilakukan dengan cara mengantisipasi perubahan lingkungan dan memperbaiki kerusakan. 6. Memiliki alur informasi sebagai umpan baik untuk memperbaiki dari segala informasi yang terkait dengan pendidikan dimanfaatkan oleh penyelenggara pendidikan untuk mengambil keputusan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki pendidikan. 7. Ada kestabilan yang dinamis. Pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru. Memperbaiki diri dan memperbaiki diri. Memperbaiki diri, memajukan diri agar tidak ketinggalan zaman, bahkan berusaha mengantisipasi dan menyongsong masa depan. 8. Memiliki diferensiasi, yakni spesialisasi dalam organisasi pendidikan pada bagian pengajaran, keuangan, kepegawaian, kesiswaan, kemahasiswaan, dan sebagainya. Masing-masing bagian ini masih dipilih menjadi bagian-bagian yang lebih kecil-kecil lagi. 9. Ada prinsip equivalenti, yaitu banyak jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Para pendidik boleh berkreasi menciptakan cara-cara baru yang lebih baik dalam usaha memajukan pendidikan tersebut. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan. Sebagaimana telah dikemukakan, pendidikan dikatakan sebagai sistem terbuka karena tidak mungkin sebuah sistem pendidikan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik apabila pendidikan itu tidak menjalin hubungan dengan lingkungannya, supra sistemnya gitu. Terlebih lagi bila jika pendidikan itu mengisolasi diri dari lingkungannya. Pendidikan itu ada di tengah-tengah masyarakat dan ia adalah milik masyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah atau sekolah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena keberadaan pendidikan yang seperti itu, maka apa yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat akan berpengaruh pula terhadap pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Filsafat negara. 2. Agama. 3. Sosial. 4. Budaya. 5. Ekonomi. 6. Politik. 7. Demografi. Ketujuh faktor tersebut merupakan suprasistem dari sistem pendidikan. Sebagai suatu sistem berada bersama, terkait, dan berada dalam tekanan suprasistemnya, pendidikan tidak mungkin selalu mendahului gerak ketujuh sistem yang berada di lingkungannya. Namun demikian, jika pendidikan hanya menyesuaikan diri atau menjadi pengikut setia dari suprasistem atau faktor-faktor tersebut, maka pendidikan akan selalu berada di belakang tanpa kreativitas dan tanpa inisiatif apapun. Oleh karena itu, di samping mengikuti kemauan atau tekanan faktor-faktor yang ada dalam lingkungannya, pendidikan hendaknya dapat melakukan antisipasi terhadap arah gerak faktor-faktor luar atau suprasistemnya. Antisipasi ini dapat menjadi dasar untuk tubuh pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan tampak memiliki kreasi dan inisiatif yang bisa ditunjukkan kepada faktor-faktor luar suprasistemnya dan sekaligus dapat berfungsi sebagai mercusuar terhadap lingkungannya sehingga pendidikan dapat menjadi penerang, contoh, dan teladan bagi lingkungannya. Lembaga pendidikan sebagai sistem. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa sebuah sistem memiliki jumlah komponen dan tiap-tiap komponen disebut sebagai subsistem.
Ketika pendidikan dipandang sebagai suatu sistem, maka lembaga pendidikan berkedudukan sebagai salah satu subsistem dari sistem pendidikan selanjutnya. Jika lembaga pendidikan itu dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri, maka ia memiliki jumlah komponen yang menjadi subsistem. Sistem sekolah atau perguruan tinggi dalam kurung lembaga pendidikan secara garis besar memiliki komponen-komponen sebagai berikut. 1. Subsistem tujuan. 2. Subsistem manajemen. 3. Subsistem processing peserta didik. 4. Subsistem lingkungan. Selanjutnya, apabila lembaga atau organisasi pendidikan dipandang sebagai instrumen untuk memproses peserta didik, maka ia akan memiliki subsistem dan subsistem sebagai berikut. 1. Subsistem perangkat lunak yang mencakup A. Subsistem manajemen. B. Subsistem struktur. C. Subsistem teknik. D. Subsistem bahan pelajaran. E. Subsistem informasi. 2. Subsistem perangkat keras yang mencakup A. Subsistem prasarana seperti jalan, lapangan, olahraga, dan halaman sekolah. B. Subsistem sarana atau fasilitas seperti gedung, laboratorium, perpustakaan, atau media pembelajaran, alat-alat belajar, alat-alat peraga termasuk juga. C. Subsistem biaya pendidikannya. Subsistem personalia atau orang yang mencakup pengelola, pengawas, pendidik, pelatih, pembimbing, dan tenaga-tenaga penunjang pendidikan lainnya. Jika manajemen lembaga pendidikan sekolah atau perguruan tinggi dipandang sebagai sistem, maka akan memiliki subsistem sebagai berikut. 1. Subsistem struktur yang menyangkut unit kerja, deskripsi, tugas, persyaratan. 2. Persyaratan, kemampuan atau keterampilan teman kerja, tim, dan atasan. 2. Subsistem teknik terdiri dari teknik memproses peserta didik atau proses belajar dan pembelajaran, dan teknik tata kerja, administrasi, atau ketatausahaan. 3. Subsistem personalia yang menyangkut semua kegiatan bertalian dengan personalia, memotivasi kepangkatan, kesejahteraan, dan pembinaan profesi. 4. Subsistem informasi yang mencakup menjaring informasi, menganalisis informasi, dan menyimpan semua informasi yang bertalian dengan pendidikan. 5. Subsistem lingkungan humas ialah bagian yang menangani kerjasama antara lembaga dengan lingkungan atau masyarakat. Apabila lembaga pendidikan sekolah atau perguruan tinggi tersebut dipandang sebagai sistem pengembangan peserta didik, maka akan memiliki subsistem sebagai berikut. 1. Subsistem input dalam kurung peserta didik yang baru masuk. 2. Sistem proses, maksudnya proses pembelajaran. 3. Subsistem output, yaitu lulusan. Apabila proses belajar dan pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, maka akan memiliki subsistem sebagai berikut juga. 1. Subsistem materi pembelajaran. 2. Subsistem metode pembelajaran. 3. Subsistem alat dan media pembelajaran. 4. Lingkungan pembelajaran. 5. Subsistem manajemen dan administrasi kelas. 6. Subsistem siswa atau mahasiswa. 7. Subsistem pendidik. 8. Subsistem pengawas atau supervisor. 9. Subsistem evaluasi dan umpan balik. Analisis sistem dalam pendidikan. Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Prinsip utama penggunaan analisis sistem dimasyarakatkan dalam menangani permasalahan pendidikan agar pelaksana pendidikan berpikir secara sistematis, yakni memperhitungkan segenap komponen
pendidikan dalam menangani permasalahan pendidikan. Cara demikian diperlukan agar setelah melihat adanya suatu alternatif tidak terburu-buru mengambil keputusan dengan menganggap atau menetapkan bahwa alternatif tersebut merupakan satu-satunya yang dapat digunakan jika seorang guru mendapati siswanya sering tidak hadir. Tidak seharusnya sang guru langsung menetapkan pemecahan masalah dengan hukuman karena siswa tersebut dianggap pemalas. Anggapan bahwa hukuman tersebut merupakan satu-satunya cara atau alternatif yang paling ampuh disertai pelaksanaan hukuman yang terkesan terburu-buru. Maka cara pemecahan masalah yang demikian itu sangatlah tidak bijaksana. Karena tidak didasarkan pada cara pemecahan masalah yang sistematis. Guru yang menempuh pendekatan sistematis, menyeluruh, terstruktur, teratur, dan terukur baru mengambil keputusan setelah lebih dulu melacak semua hal yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya suatu masalah atau peristiwa terkait dengan permasalahan tersebut. Patut diduga bahwa siswa yang bersangkutan memang benar-benar pemalas, dalam kurung komponen murid, atau ada guru yang tidak disukainya sehingga menimbulkan keengganan untuk masuk keengganan untuk belajar, komponen guru, atau ada sejumlah mata pelajaran yang tidak disukai sehingga enggan mempelajarinya, komponen kurikulum, atau karena ada sebab-sebab yang lain terdapat di lingkungan sekolah sehingga menimbulkan keengganan untuk hadir dan belajar di sekolah. Semua hal sebagaimana tersebut patut diduga dan perlu ditelusuri agar guru dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan porsi proporsinya dalam mengambil tindakan untuk memecahkan masalah. Misalnya saja, jika dari penelusuran ditemukan bahwa penyebab ketidakhadiran siswa adalah tugas-tugas rumah tangga yang terlalu banyak dan dari keluarga di mana siswa menumpang, maka pemecahan masalah yang tepat tidak dengan hukuman melainkan melakukan pendekatan kepada keluarga yang ditumpanginya siswa dan memberikan pengertian agar keluarga tersebut memberikan waktu yang cukup untuk belajar kepada siswa yang bersangkutan. Gambaran sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk dapat memecahkan masalah pendidikan sebagai komponen dalam pendidikan perlu dikenali secara tuntas agar dapat ditemukan komponen mana yang bermasalah dan perlu dibenahi atau dikembangkan sehingga segenap komponen dapat berfungsi secara maksimal. Bila semua komponen sudah baik, mungkin saja hubungan antara komponen yang bermasalah. Jika demikian halnya, maka yang perlu diperbaiki hanya hubungan antara komponen. Sementara itu, komponen-komponennya sendiri belum menemukan perbaikan. Jika tujuan sistem tidak tercapai sepenuhnya, maka hal-hal yang perlu diusahakan antara lain menemukan komponen-komponen yang mengandung kelemahan, menemukan hubungan antar komponen yang mengandung kelemahan, dan memperbaiki komponen atau hubungan antar komponen yang mengandung kelemahan. Demikian, inilah cara berpikir sistematis dalam memecahkan masalah, dan inilah arti efisiensi serta efektivitas analisis sistem dalam situasi tertentu bukanlah hal yang mustahil. Jika analisis sistem terhadap permasalahan pendidikan membuahkan keputusan tentang perlunya dilakukan perombakan sistem secara total, misalnya jika komponen-komponen pokok sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan umum situasi dan hubungan antar komponen tidak lagi berjalan dengan baik,